Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa di studio dan juga pemirsa di JAK TV dimanapun Anda berada. Salam jumpa dalam debat publik putaran kedua calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon putaran kedua di tahun 2015 ini. Dan tema debat malam hari ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disiarkan langsung dari Grand Studio JAK TV di kawasan SCBD Sudirman bersama saya Lulu Lukmiati. Dan selanjutnya saya akan mempersilahkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Bapak Fatullah untuk tampil ke panggung dan memberi sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati pejabat pemerintah Kota Cilegon, ada Pak Ketua DPRD Kota Cilegon, Pak Kapolres diwakili oleh Kabag Ops. Yang kami hormati Kakanda Profesor Dr. Haji Amin Suma selaku moderator pada debat malam hari ini. Yang kami hormati anggota KPU Provinsi Banten. Yang kami hormati pasangan calon nomor urut 1 Bapak Haji Sudarmana dan Bapak Haji Marfi Fazan beserta seluruh tim pendukungnya. Yang saya hormati pasangan nomor urut 2 Bapak Haji Iman Aryadi dan Bapak Haji Edi Aryadi beserta seluruh tim pendukung, para undangan, para hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada malam ini kita dapat melaksanakan salah satu tahapan penting yang diatur berdasarkan peraturan undang-undangan, yakni melaksanakan debat publik atau debat terbuka pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon tahun 2015. Para bapak dan para ibu hadirin yang kami muliakan, pada malam hari ini adalah debat publik kedua yang dilaksanakan oleh KPU Kota Cilegon. Tentu kami atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon mengucapkan terima kasih dan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pasangan calon dan para hadirin sekalian, yang mudah-mudahan pada malam hari ini adalah malam yang dapat menunjukkan suasana dan situasi debat dalam rangka pendidikan politik kepada warga masyarakat Cilegon. Kami berharap kepada semua pasangan calon agar dapat menampilkan serta menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tema malam ini dengan membangun eleganitas penyampaian serta perilaku-perilaku yang dapat memberikan pendidikan bagi masyarakat dan bagi kita sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami juga berharap pada debat malam ini kita sama-sama harus menaati tata tertib yang telah dibacakan pada debat pelaksanaan putaran pertama kemarin. Oleh karena itu, selanjutnya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, terutama warga masyarakat Kota Cilegon yang pada malam hari ini hadir menyaksikan dengan berbagai macam cara, baik dengan cara nonton bareng di seluruh kecamatan. Mudah-mudahan ini akan dapat kita ambil hikmah dari apa yang disampaikan terkait dengan tema pada malam hari ini, yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian selain itu, kami juga berharap kepada para tim pendukung yang hadir pada malam hari ini untuk menjaga kondusivitas dan suasana damai dalam proses pelaksanaan debat pada putaran kedua di malam hari ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini atas partisipasi kerjasama dalam rangka mensukseskan pelaksanaan debat pada malam hari ini. Kemudian kami atas nama penyelenggara pemilu mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para bapak dan para ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
hadirin dan juga pemirsa yang berbahagia, saat lagi kita akan menyambut kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon tahun 2015. Namun kita akan mendengarkan dulu nih yel-yel dari para pendukung. Kita akan mulai dari yel-yel pendukung pasangan nomor urut 1. Baik, silakan untuk yel-yelnya. Dharma oke? Oke. Daniel oke? Oke. 1, 2, 3. Senang jatuh di sini, pilih nomor 1. Walaupun kau di sana, tetap nomor 1. Senang jatuh di sini, pilih nomor 1. Walaupun kau di sana, tetap nomor 1. Yang suka Dharma menang tepuk tangan. Yang suka Dharma menang tepuk tangan. Yang suka Dharma menang. Yang suka Dharma menang, yang suka Dharma menang, bilang amin, amin. Yang suka Dharma menang tepuk tangan. Yang suka Dharma menang tepuk tangan. Yang suka Dharma menang, yang suka Dharma menang, yang suka Dharma menang, bilang amin, amin. Dharma Menang! Cilegon. Ya, dan kita sambut pasangan nomor urut 1 Haji Sudarmana dan Haji Marfi Fasdan Sinungan Sarjana Hukum untuk tampil ke atas panggung. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan yel-yel dari pendukung pasangan nomor urut 2. Ya, silakan untuk yel-yelnya. Ya, kita sambut pasangan calon nomor urut 2, Dr. Haji Tubagus Iman Aryadi Magister Sains dan Haji Edi Aryadi Magister Sains untuk tampil ke atas panggung. Ya, hadirin di studio dan juga pemirsa di rumah, pada malam hari ini acara debat akan dimoderatori oleh Bapak Profesor Dr. Andus Muhammad Amin Suma Sarjana Hukum Magister Hukum yang seorang guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat, Banten. Kita sambut Profesor Muhammad Amin Suma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang dalam debat calon wali kota dan calon wakil wali kota Cilegon tahun 2015. Debat ini merupakan debat kedua sesudah dilaksanakan debat yang pertama oleh KPUD Kota Cilegon
Saya Muhammad Amin Suma yang akan menjadi moderator pada malam hari ini dengan topik debat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Cilegon. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang terhormat Bapak Pejabat Kota Cilegon, Bapak Ketua DPD Cilegon, Bapak KPU Provinsi Banten dan KPU Provinsi Kota Cilegon, calon-calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon, baik nomor urut 1 maupun nomor urut 2 beserta tim masing-masing dan hadirin sekalian. Kedua pasangan calon saya persilakan untuk mempersiapkan diri pada posisi masing-masing sebelum kita mulai acara debat ini. Kita ikuti terlebih dahulu aturan main dalam debat ini. Dipersilakan. Debat malam ini terbagi atas 5 babak. Babak pertama adalah penyampaian visi dan misi pasangan calon selama 3 menit, yang dilanjutkan dengan penajaman visi dan misi berdasarkan pertanyaan moderator. Masing-masing pasangan calon diberi waktu selama 2 menit untuk memperdalam visi dan misinya. Babak kedua adalah babak pertanyaan moderator. Dalam babak ini, moderator akan mengajukan pertanyaan kepada kedua pasangan calon. Masing-masing pasangan calon mempunyai waktu 2 menit untuk menjawabnya. Pada babak ketiga, para pasangan calon mempunyai kesempatan untuk saling bertanya kepada pasangan calon lainnya. Moderator akan memberikan waktu selama 1 menit untuk pasangan calon bertanya dan 2 menit untuk pasangan calon lainnya menjawab. Babak keempat adalah babak debat. Setiap pasangan akan memberikan pertanyaan, menjawab, menanggapi, dan memberikan argumen akhir pertanyaan. Maksimal diberi waktu selama 1 menit bertanya, sedangkan jawaban dan tanggapan masing-masing diberi waktu 2 menit. Babak kelima adalah babak penutup. Masing-masing pasangan calon mendapat kesempatan selama 2 menit untuk memberikan pernyataan terakhir. Ciptakan Cilegon yang makmur. Pemirsa yang saya hormati, kita akan segera memulai penyampaian visi dan misi dari kandidat terkait dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Segmen 1 sudah kita lewati, kita masuk ke segmen 2 dengan penuh lebih tertib. Segera kita masuki babak pembuka debat malam ini dengan mendengarkan paparan visi dan misi oleh kedua pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota. Untuk yang pertama, sesuai dengan undian tadi, akan diisi oleh pasangan nomor 2, yaitu Bapak Iman Aryadi dan Pak Edi Aryadi, untuk menyampaikan visi misi Anda tentang meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anda memiliki waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Amin Suma, pasangan nomor urut 1, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta saudara-saudara dan seluruh masyarakat Cilegon yang kami cintai. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan visi dan misi terkait dengan tema debat publik pada malam hari ini, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Visi utama yang akan kami usung yaitu terwujudnya Kota Cilegon yang unggul dan sejahtera berbasis industri perdagangan dan jasa. Untuk mencapai visi pembangunan Kota Cilegon dalam kurun waktu 5 tahun mendatang 2016-2021, kami telah merumuskannya dalam misi pembangunan yang meliputi 5 matra penting pembangunan Kota Cilegon. Pertama, kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, penataan lingkungan kota yang asli dan lestari. Ketiga, peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keempat,
peningkatan layanan sarana prasarana kota. Kelima, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Dalam pandangan kami, layanan publik dan kesejahteraan merupakan dua sisi mata uang yang sama. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan publik dan kesejahteraan akan bisa dicapai secara maksimal melalui beberapa agenda strategis pembangunan yang telah kami canangkan. Pertama, agenda Cilegon mandiri dan sejahtera. Kedua, agenda Cilegon berdaya saing. Ketiga, agenda Cilegon cerdas dan sehat. Keempat, agenda Cilegon maju dan berdaya saing. Kelima, agenda Cilegon berwibawa. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian, membangun sebuah daerah tidaklah semudah membalikan telapak tangan, namun dengan semangat otonomi daerah sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa diberikan ruang kepada daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, bahwa dengan adanya ruang secara implementatif diharapkan bahwa terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon secara baik, sehingga mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, apabila kami takdir Allah memberikan kami untuk memimpin kembali Kota Cilegon dan masyarakat Cilegon memberikan kepercayaan kepada kami, insya Allah kami akan berikhtiar sekuat tenaga untuk mewujudkan kualitas dan mutu pelayanan publik dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon. Demikianlah visi misi serta agenda strategis yang dapat kami sampaikan secara singkat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Oke, terima kasih. Tepat waktu ya. Berikutnya kita akan mendengarkan hal yang sama, visi dan misi dari pasangan nomor urut 1. Dalam hal ini Bapak Sudarmana dan Marfi Farzan Sinungan. Dipersilakan. Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin pemirsa Jak TV di studio dan penonton Jak TV di rumah yang berbahagia. Dan yang paling utama, khususnya warga Cilegon yang kami cintai dan kami banggakan. Kami sebagai calon wali kota dan wakil wali kota dengan nomor urut 1 dari jalur independen akan melakukan kerja nyata untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pelayanan kesejahteraan kepada masyarakat. Adapun program-program meningkat kepada masyarakat, yang pertama melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pelayanan publik akan merasa puas apabila yang pertama, satu, sebagai aparatur pemerintah harus melaksanakan kerja dengan disiplin, tepat waktu, sehingga apabila masyarakat mau mengurus surat-surat kepada aparatur pemerintah, itu bisa dilayani dengan baik karena semua aparaturnya tepat kerja sesuai dengan jam kerja. Kemudian yang kedua, apabila masyarakat supaya melaksanakan kegiatan merasa dilayani dengan baik, maka aparatur pemerintah harus melakukan pelayanan dengan secara transparan. Transparansinya bagi masyarakat terutama masalah anggaran atau biaya. Apabila memang biayanya itu gratis, ya harus dilaksanakan. Apabila itu ada perda, laksanakan dengan perda. Apabila itu memang ada hal-hal yang lain, harus transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan merasa telayani dan merasa puas. Kemudian kita akan mencoba bagaimana membuat reklame atau pengumuman agar supaya apa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah itu berdasar kepada aturan, supaya masyarakat nantinya melihat, oh kalau misalnya pengurusan surat ini dasarnya ini, biaya sekian, waktunya sekian lama. Nah ini akan kita lakukan. Kemudian program meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, kami agar supaya masyarakat sejahtera, yang pertama akan menurunkan biaya hidup masyarakat.
biaya hidup masyarakat akan ditekan apabila aparatur pemerintah bisa mengawasi, bisa melihat, bisa mengoreksi, bisa mengadakan pengawasan kepada para pedagang, pada para pengusaha, sehingga kondisi Cilegon yang sekarang ini harga sembako saja mahal. Karena apa? Karena waktu sudah selesai untuk penyampaian visi dan misi. Baiklah pemirsa, demikian tadi pemaparan visi dan misi dari kedua pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Cilegon tahun 2015. Selanjutnya saatnya kini kita menggali lebih jauh dan lebih dalam tentang visi dan misi yang disampaikan oleh kedua pasangan masing-masing untuk mengenai lebih jauh program yang disampaikan. Ya. Saya selaku moderator menyampaikan pertanyaan berdasarkan rangkaian pertanyaan yang sudah disusun, dihimpun oleh tim ahli yang dibuat oleh KPU Cilegon. Jadi bukan dari moderator. Sekarang pertanyaan kita berikan kesempatan pertama kepada nomor urut 1. Ya. Pertanyaannya, Bapak sudah menyampaikan visi dan misi terkait juga dengan program kerja. Bagaimana cara Bapak keduanya untuk mewujudkan program kerja itu, dan apa strategi Bapak untuk melakukan itu, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik dan mengangkat kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Cilegon. Pertanyaan sama akan diberikan kepada dua pasang calon. Dipersilakan, waktu Anda cuma 2 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Berkaitan pertanyaan dalam rangka peningkatan pelayanan publik, dalam rangka mendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat, kami dari tim Dharma akan mengedepankan pelayanan publik didasarkan atas kebutuhan dasar masyarakat. Seperti kita ketahui, kebutuhan dasar masyarakat itu mencakup jalan-jalan, rumah sakit, kemudian sekolah-sekolah. Nah, ini yang akan menjadi sasaran kami untuk kami lebih tingkatkan kembali dengan melibatkan seluruh stakeholder, masyarakat dan pihak swasta. Karena kita akui APBD tidak mungkin sepenuhnya dapat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi perlu melibatkan masyarakat dan investasi yang berkaitan dengan apa yang menjadi program kami. Karena itu kami nanti akan mengundang investasi, ya, kemudian menggerakkan potensi-potensi masyarakat yang ada agar mereka terlibat secara langsung. Dan ini juga terkait dengan pendapatan-pendapatan asli daerah yang masih belum tergali. Dan ini tentunya menjadi suatu target kami untuk lebih meningkatkan pelayanan publik melalui kegiatan-kegiatan pembangunan yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan masyarakat Cilegon lebih baik. Kemudian yang berkaitan dengan regulasi juga kami akan lebih mengedepankan tata kelolaan pemerintahan yang baik dengan didasarkan kepada hal-hal pelayanan publik yang selama ini memang masih belum baik. Jadi perlu ada sebuah peningkatan dalam pelayanan publik, yaitu melalui kegiatan-kegiatan yang mudah, murah dan cepat dalam pelayanannya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Iya, waktunya pas persis. Sekarang tiba giliran pasangan nomor urut 2 untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang sama. Terima kasih Profesor. Komitmen kami di dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan layanan publik, yang pertama adalah strategi yang akan kita lakukan berkaitan dengan pendekatan anggaran. Tentu kebijakan anggaran pemerintah Kota Cilegon harus besar terhadap
kebesaran untuk kaitan dengan belanja publik ya. Ini saya kira, dan alhamdulillah selama ini pemerintah Kota Cilegon bahwa belanja publik kita itu di atas 50%, dan belanja pegawai hanya 45%, dan pendidikan itu sudah mencapai angka 29% ya ketika 5 tahun yang lalu. Yang ketiga adalah belanja kesehatan termasuk infrastruktur. Yang kedua adalah kita ingin meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan juga pengawasan ya. Dan saya kira di konteks perencanaan ini Kota Cilegon telah meraih penghargaan Pangripta Nusantara sebagai perencanaan terbaik 3 nasional ya. Kota Cilegon sebagai perencanaan pembangunan terbaik tingkat 3 nasional ya. Yang ketiga adalah strategi yang ketiga memberikan kemudahan pelayanan dan akses informasi kepada masyarakat. Dan saya kira kebijakan-kebijakan kesejahteraan masyarakat sudah banyak dilakukan, termasuk program proteksi sosial, bantuan masyarakat langsung, ada raskinda gratis ya. Saya kira tidak ada raskin bayar di Kota Cilegon, dan itu saya masih jamin 100%. Saya masih percaya kepada RT, RW dan lurah, mereka akan amanah melaksanakan kebijakan dari pemerintah Kota Cilegon. Yang ketiga juga kebijakan kaitan dengan kesejahteraan masyarakat, program One District One Billion, 1 miliar 1 kecamatan untuk masyarakat menumbuh kembangkan wirausaha baru, itu juga kita lakukan. Jadi insya Allah kesimpulan kami berkomitmen bahwa proporsi belanja anggaran akan besar untuk kepentingan publik. Terima kasih. Habis. Terima kasih. Baiklah pemirsa dan hadirin, kita akan segera menggali lebih dalam dan lebih jauh lagi tentang visi misi dari para kandidat yang sudah menyampaikan visi misinya tadi. Tetaplah Anda semua bersama kami dalam debat terbuka calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon tahun 2015. Terima kasih. Kembali lagi bersama kami dalam debat putaran kedua Pilkada Kota Cilegon 2015. Pada bagian ini saya selaku moderator akan memberikan pertanyaan yang sama untuk kedua kandidat beserta wakilnya masing-masing, dan kedua pasangan memiliki waktu yang sama, nantinya itu cuma 2 menit. Ingat, 2 menit saja. Ya, kita balik sekarang dari nomor urut 2 yang menjawab lebih dulu, dilanjutkan nanti dengan nomor 1 ya. Pertanyaannya, sebagai pasangan calon kepala daerah, sudah barang tentu bapak-bapak ini nggak ada ibunya soalnya ini. Bapak-bapak telah mengenal Kota Cilegon secara baik dan menyeluruh. Mohon kiranya Bapak jelaskan kepada hadirin masyarakat Cilegon terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Kota Cilegon, dan bagaimana pula merespon aspirasi yang lahir di tengah-tengah masyarakat Cilegon. Nah, selanjutnya bagaimana cara Bapak memecahkan masalah atau problem solving yang akan dilakukan, dan sekaligus mengakomodasi aspirasi masyarakat Kota Cilegon. Dipersilakan 2 menit mulai dari sekarang. Baik, terima kasih Profesor, bahwa berbicara berkaitan dengan persoalan tantangan pembangunan Kota Cilegon. Saya kira tentu tantangannya Cilegon dengan pertumbuhan ekonomi yang sekarang semakin pesat, tantangannya juga saya kira tidak sedikit. Berkaitan dengan masalah-masalah yang muncul, misalkan berkaitan dengan persoalan banjir, ada masalah sektor informal berkaitan dengan kaki lima, lalu juga yang ketiga berkaitan dengan persoalan kemiskinan dan pengangguran. Saya kira ini juga menjadi satu masalah nasional, begitu. Dan saya kira tantangan-tantangan itu tentu harus dijawab oleh pemerintahan Kota Cilegon.
Ada beberapa strategi yang kita lakukan, bahwa pemerintahan Kota Cilegon yang kita pimpin selama 5 tahun kemarin telah memberikan kebijakan transparansi berkaitan dengan itu, dengan melakukan sosialisasi pembangunan, termasuk kita melakukan dialog dengan masyarakat, kegiatan subuh keliling, ada kegiatan Jumat keliling, termasuk juga Jumat bersih, sambil berdialog, lalu juga kita mecahkan masalahnya secara langsung. Ada pendekatan pemecahan yang langsung dilakukan pada saat itu, ada pemecahan yang harus memerlukan pendekatan politik anggaran dengan memasukkan pada kebijakan APBD. Pak Wakil, silakan Pak Edi untuk melanjutkan. Terima kasih. Jadi kita memecahkan masalah setiap yang timbul dari masyarakat. Tentu ada wadahnya, yaitu musyawarah perencanaan pembangunan. Di situ ada diskusi-diskusi, kemudian di situ akan muncul kebutuhan masyarakat yang memang menjadi skala prioritas daerah. Misalnya di segi pendidikan, tidak hanya masalah guru, tapi juga masalah anak didik bagaimana, sarana prasarana sekolah dan sebagainya. Termasuk dari segi ekonomi, pasar sehat dan sebagainya harus kita pecahkan bersama. Di situ yang kita munculkan adalah bahwa anggaran harus juga mengakomodir setiap kegiatan. Terima kasih kepada pasangan nomor urut 2. Sekarang tiba giliran pasangan nomor urut 1 untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang sama. Waktu Anda sama, 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, pertanyaan akan kami jawab. Cilegon, geografinya ada bukit, kemudian ada daerah datar dan ada pantai. Permasalahan yang dialami sekarang oleh masyarakat yang tinggal di perbukitan, itu yang pertama masalah air minum, air bersih. Nah, dalam hal ini seandainya Allah menghendaki saya jadi pemimpin, kami akan berusaha bagaimana masalah air minum di daerah-daerah pinggiran, terutama daerah perbukitan, yang dalam hal ini kalau musim kemarau sangat meresahkan masyarakat, sangat merugikan masyarakat karena dengan biaya tinggi untuk mencari air. Kemudian untuk yang bagian perkotaan, jumlah pengangguran yang terbanyak, sehingga bagaimana untuk menyikapi dan untuk melakukan pengembangan usaha bagi masyarakat perkotaan, yaitu dengan cara pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Insya Allah kalau kami terpilih, kami akan belajar bagaimana meningkatkan usaha dari para usaha ekonomi lemah sehingga UKM bisa maju, karena dengan pengalaman yang kami alami, memang masyarakat harus ditingkatkan dan harus beri contoh, harus diajarin. Silakan. Masalah-masalah klasik yang ada di Kota Cilegon hampir semua menjadi masalah klasik di seluruh kota-kota yang ada di Indonesia. Seperti contoh sampah, kesemarabutan lalu lintas, kemudian penataan kota yang belum baik. Nah, ini menjadi suatu tantangan bagi kami, untuk kami pada saatnya kami, bila Allah meridhoi kami memimpin, akan menjadikan Kota Cilegon yang bersih, bebas dari sampah, penataan kota yang baik, dan insya Allah tidak ada kesemrawutan lalu lintas. Kemudian adanya peningkatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif. Ya, habis. Jawaban. Terima kasih. Kita baru saja mendengarkan dengan seksama jawaban spontan dari kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon tahun 2015. Insya Allah masih akan berlanjut, tentu saja setelah pesan-pesan berikut ini. Segmen 3 sudah kita akhiri. Kita lanjutkan dengan segmen keempat. Masih dalam debat publik putaran kedua Pilkada Kota Cilegon tahun 2015. Bersama saya Muhammad Amin Suma, kelahiran Cilegon juga, tapi tidak berhak memilih. Setelah kita mendengar visi misi, pendalaman visi dan pendalaman misi, serta juga ulasan dari pertanyaan yang dihimpun oleh pakar melalui tim yang dibentuk oleh KPU Kota Cilegon, kini tiba saatnya kita
memberikan kesempatan sebaik-baiknya kepada kedua pasangan calon untuk saling bersapa dan bertanya. Tentu terkait dengan tema debat malam hari ini, yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Nah, kali ini untuk yang pertama, masing-masing pasangan calon menyampaikan pertanyaan kepada bukan lawan, mitranya, kompetitor yang lainnya. Ya. Dalam waktu cukup 1 menit untuk bertanya, jawabnya 2 menit. Saya adil ya, 1, 2 kan. Nah, pertanyaannya 1 menit, jawabannya 2 menit. Nah, gitu ya. Jadi pada kesempatan ini saya persilakan calon wali kota dan calon wakil wali kota Cilegon nomor urut 1. 1 menit mulai dari sekarang. Baik, saya bertanya kepada Pak Iman. Dasar negara kita adalah Pancasila. Kemudian sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah di Cilegon sudah adil, sudah rata untuk masyarakat Cilegon? Itu yang kami mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, saya kira keadilan merupakan sebuah komitmen bagi kita semua, termasuk saya sebagai seorang kepala daerah. Saya melihat kebijakan di Cilegon tidak melihat siapa-siapa, dan itu kita berikan kebijakan untuk seluruh masyarakat. Salah satu contoh kebijakan pendidikan gratis itu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Lalu yang kedua, ada kebijakan berkaitan dengan ekonomi, misalkan program 1 miliar 1 kecamatan juga tidak melihat siapapun, termasuk itu. Termasuk juga program rumah tidak layak huni, ya. Saya berkeliling ya kepada masyarakat yang tidak mampu, kita berikan itu BML, program bantuan masyarakat langsung, tidak melihat siapapun itu, kedekatan dengan siapapun. Jadi saya melihat bahwa kebijakan publik di Kota Cilegon sudah memenuhi rasa keadilan bagi kepentingan masyarakat di Kota Cilegon, dan itu saya kira boleh dicek ya, rumah tidak layak huni, termasuk juga pendidikan gratis ya, termasuk juga kesehatan ya. Saya kira kalau ada asumsi-asumsi yang menyangkut tentang persoalan itu saya kira tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan saya melihat kepuasan publik bisa dirasakan oleh masyarakat. Pak Edi mau menambahkan? Khusus untuk pelaku ekonomi, tentunya ekonomi lemah di sini, kami akan terus membuka satu wadah, ya, apakah itu pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbunga rendah. Jadi akses untuk investasi, untuk permodalan bagi masyarakat kita yang masih lemah dalam hal permodalan. Kami akan terus membantu, apakah itu dari APBD maupun dari CSR, untuk bagaimana mereka bisa melakukan satu kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, semua apakah dalam hal ekonomi lemah, ekonomi kuat, ekonomi yang menengah, itu harus bersatu padu untuk bagaimana kegiatan ekonomi di Kota Cilegon itu berjalan dengan baik. Ya, habis. Iya, cukup. Nah, sekarang tiba giliran pasangan calon nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada calon nomor urut 1. Dipersilakan 1 menit sejak sekarang. Baik, terima kasih. Di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 itu ada pembagian kewenangan. Jadi kalau kita ingin melaksanakan agenda prioritas apa, itu kita harus tahu dulu kewenangannya. Nah, oleh karena itu di Undang-Undang 23 ada namanya pemerintahan yang bersifat absolut, yang kedua ada bersifat konkuren, dan yang ketiga adalah bersifat administrasi secara umum. Nah, bagaimana melaksanakan 3 agenda itu? Karena ada pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Baik dalam konteks perspektif pemerintahan yang absolut, lalu juga pemerintahan yang konkuren, urusan pemerintahan konkuren, termasuk urusan pemerintahan yang bersifat umum. Terima kasih. Ya.
Baik, terima kasih. Silakan. Tentunya Berikan dalam hal jawaban ini 2 menit dari sekarang. Ya. kita akan mengacu kepada undang-undang yang mengatur ya kewenangan-kewenangan pusat daerah. Nah, ini terkait juga dengan pengembangan wilayah-wilayah yang ada di daerah, terkait juga dengan kebijakan-kebijakan, dan pasti ini akan memberikan sebuah suatu perubahan ya di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Iman, ya, kami berikan apresiasi ya, pertanyaan cukup menarik ya, dan memang kebetulan dan ini juga merupakan suatu tantangan bagi kami dari nomor urut 1 ya, untuk lebih lagi mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan secara konsekuen ya, secara tertib, kemudian juga disesuaikan dengan aturan undang-undang yang berlaku. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Masih ada waktu, dipersilakan. Baik, akan saya tambahkan mengenai masalah pembangunan antara kewenangan pusat, provinsi dan daerah, kami akan diselaraskan karena jangan sampai ada pembangunan yang direncanakan oleh pusat tidak nyambung, tidak bersamaan, tidak seiring sejalan dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Begitupun pembangunan yang dilakukan oleh program provinsi, program daerah harus jadi satu, harus bersinergi, harus supaya tidak ada istilahnya kontraproduktif, sehingga pembangunan yang dilakukan oleh pusat, provinsi maupun daerah itu bersinergi, sehingga nantinya timbul kenyamanan, timbul kepuasan dari masyarakat. Habis waktu. Cukup. Terima kasih. Ya, sehingga bisa menyampaikan terus ini. Debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon tahun 2015 masih akan terus berlanjut. Tapi tentu saja setelah yang berikut, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan, terima kasih. Dengan berakhirnya segmen keempat, berarti kita masuk ke segmen kelima. Masih dalam debat publik Pilkada Kota Cilegon 2015 bersama saya Muhammad Amin Suma. Pada bagian ini kita akan memberikan kesempatan kepada seluruh pasangan untuk melakukan debat di mana setiap pasangan akan memberikan pertanyaan lalu kemudian memberikan jawaban, menanggapi dan kembali memberikan argumen, bukan bertanya, dan kemudian atas pertanyaan tadi itu yang diajukan maksimal hanya 1 menit dan ditanggapi maksimal 2 menit. Saya ulang, maksimal 2 menit oleh pasangan lainnya. Kali ini untuk yang pertama dipersilakan nomor urut 2 mengajukan pertanyaan. 1 menit mulai sekarang. Baik, karena tema debat publik kita malam hari ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, maka ini berkaitan dengan persoalan ekonomi. Jadi pertanyaan saya kepada pasangan nomor urut 1, bahwa didominasi oleh sektor ekonomi apa Kota Cilegon ini? Saya kira ada 3 sektor ekonomi itu, ada primer, lalu ada sekunder, dan ada tersier, gitu ya. Didominasi oleh sektor ekonomi apa Kota Cilegon ini? Lalu bagaimana cara melaksanakan ekonomi yang saya sebutkan tadi, terutama berkaitan dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon. Dari beberapa ekonomi yang tadi saya sebutkan dan didominasi oleh sektor ekonomi apa? Terima kasih. Terima kasih. Masih ada waktu? Mau ditambahkan? Cukup? Dipersilakan 2 menit mulai sekarang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Pak Iman. Jadi masalah ekonomi itu yang paling penting ekonomi primer. Primer ini menyangkut masalah masyarakat kecil, rakyat kecil. Jadi yang harus diberdayakan ekonomi kerakyatan yaitu melalui para pedagang kaki lima, para pengrajin, para petani, peternak, nelayan, itu semua harus diberdayakan dengan melalui cara
kita harus turun ke lapangan, harus memberikan contoh, harus mengajari, bahkan harus memberi bantuan modal. Tanpa modal, omong kosong masyarakat bisa sejahtera. Nah, ini harus kita lakukan. Contoh misalnya, seorang petani, kalau petani itu misalnya tidak ditingkatkan profesionalismenya, akhirnya petani itu akan kesulitan bagaimana dia meningkatkan hasil produksinya. Setelah hasil produksinya bagaimana menjualnya, pasarnya kemana. Nah, sehingga pemerintah punya kewajiban harus bertanggung jawab dari mulai masyarakat itu, dari mulai permodalan sampai ke pasarnya, purna jual. Nah, ini yang harus ditingkatkan. Kemudian juga bagi para peternak di Cilegon harus dikembangkan, karena banyak lahan-lahan tidur di Cilegon ini yang harus bisa ditanamin rumput gajah sehingga bisa untuk swasembada sapi, swasembada kambing, itu bisa dilakukan di Cilegon. Kemudian yang ketiga, kebetulan Cilegon itu daerahnya daerah tandus, daerah pasir, daerah tanahnya itu tanah cadas. Cilegon harus punya unggulan pertanian, yaitu buah naga. Buah naga itu cocok untuk ditanam di daerah yang panas, yang tandus, karena tahan dengan air. Nah, ini harus diciptakan petani unggulan sehingga nanti Cilegon punya ikon pertanian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dipersilakan untuk menyampaikan argumen dari pasangan nomor 2. Baik, Prof. 2 menit dari sekarang. Ya, terima kasih, Prof. Saya ingin meluruskan yang disebut dengan ekonomi primer itu adalah sebuah ekonomi yang mengandalkan sumber daya alam. Dan saya kira di Cilegon itu tidak ada potensi sumber daya alam. Makanya dalam konteks APBD, Cilegon tidak mendapatkan bagi hasil yang sangat signifikan dari APBN. Karena tidak punya batu bara, tidak punya berkaitan dengan minyak dan lain sebagainya. Itu yang kita sebut dengan sektor primer. Dan tidak mungkin Cilegon itu mengandalkan pada dominasi sektor primer. Yang kedua, yang tadi dijelaskan adalah sektor sekunder. Sektor sekunder adalah bahwa Cilegon ini sangat rentan terhadap kondisi eksternal dalam ekonomi, baik kenaikan BBM karena mengandalkan industri dalam konteks sekunder, lalu juga nilai tukar, lalu juga peningkatan suku bunga, instabilitas politik. Lalu yang ketiga, ada yang disebut dengan ekonomi tersier yang mengandalkan dengan persoalan jasa. Jadi saya kira pengembangan-pengembangan yang tadi disampaikan itu adalah merupakan turunan dari kebijakan hilir gitu ya. Jadi saya kira yang dimaksud dengan kebijakan hulu bahwa kita adalah daerah industri perdagangan dan jasa. Kita tidak bisa melepaskan pembangunan kita dari karakter dasar sebagai daerah industri perdagangan dan jasa. Dari daerah itu maka bisa dikembangkan dalam pendekatan-pendekatan lain seperti UMKM. Itu yang kita sebut dengan kebijakan ekonomi dalam konteks hilir. Pak Edi, mohon tambahkan. Silakan ditambahkan, Mas. Pasangan nomor 1, kalau urusan PKL, kemudian galian C dan lain sebagainya, itu sangat kecil sekali. Jadi yang diinginkan adalah devisa bagi pemerintah daerah. Jadi yang sekunder tadi harus kita tingkatkan, ya. Yang memang dia menghasilkan multiplier efek yang diinginkan oleh pemerintah seperti apa, termasuk ke tenaga kerja. Jadi kalau yang kecil-kecil itu bisa dilakukan oleh pemerintah yang terkait. Terima kasih. Iya. Untuk sekarang kita masih diberi kesempatan kepada pasangan nomor 1 untuk berargumen selama 2 menit maksimal mulai sekarang. Baik, masalah ekonomi yang skala kecil, justru negara ini tumbuhnya kuatnya itu karena ekonomi skala kecil. Kalau kita pertahankan yang besar banyak yang bangkrut, banyak yang merugikan negara. Justru ekonomi kerakyatan ini yang kuat. Contoh, pada saat kita adanya istilahnya apa sebutnya, pada saat misalnya ada krismon, itu yang kuat itu ekonomi kerakyatan, bukannya perusahaan yang besar. Perusahaan besar pada bangkrut, tapi perusahaan yang kecil-kecil yang dilakukan oleh masyarakat, apakah petani, pedagang, peternak dan sebagainya, itu tetap jalan, tetap eksis. Nah, kemudian yang bisa menampung tenaga kerja banyak, usaha banyak orang itu adalah ekonomi kerakyatan. Jadi kalau misalnya
untuk mendatangkan investor, kita lakukan dengan cara pelayanan publik yang baik. Bagaimana perizinan murah, mudah, cepat. Insya Allah kalau yang besar itu nggak usah diajarin. Yang diajarin itu yang kecil-kecil. Ini tidak ada jeda. Masyarakat kecil. Tidak ada jeda. Bukan pengusaha konglomerat. Ya, enggak, Konglomerat udah pinter. Kalau masyarakat yang kecil ini yang kita harus berdayakan sehingga masyarakat nantinya semua punya lapangan kerja atau lapangan usaha. Itu nantinya akan yang menimbulkan masyarakat wilayah Cilegon bisa hidup mandiri, bisa sejahtera, bisa makmur bersama. Itu insya Allah akan kami lakukan. Karena permasalahannya kalau hanya yang besar, yang kecilnya masih banyak yang nganggur. Terbukti sekarang pabrik besar banyak, yang nganggurnya lebih banyak. Ini terbukti di Cilegon. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan. Jadi memang kita akan membangun ekonomi kerakyatan dengan bersinergi dengan potensi-potensi yang ada di Kota Cilegon, termasuk dengan industri-industri. Itulah yang perlu kita gali, kita kembangkan, didasarkan kepada Habis waktunya. Terima kasih. Sekarang ya topik kita cukup menghangat, ya, tapi tidak memanas, cukup menghangat ya. Giliran pasangan nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan. Maaf, nomor urut 1, sorry. Mohon maaf, iya, catatannya betul. Saya ralat ya, nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor 2 dalam waktu 1 menit mulai sekarang. Ya. Terima kasih Pak Iman dan Pak Edi. Saya juga secara pribadi mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 5 tahun. Tapi sebagai warga masyarakat saya melihat ada potensi-potensi yang belum tergali. Nah, ini kaitan dengan posisi demografi kita, ada laut, ada industri, ada pegunungan. Nah, bagaimana konsep ke depan untuk mengembangkan potensi-potensi wisata pegunungan ini, ya, sehingga bisa memberikan dampak ekonomi, ya, memberikan dorongan bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut untuk bagaimana Cilegon lebih sejahtera ke depan. Terima kasih. Masih ada 12 detik, mau ditambahkan? Ya cukup. Cukup, dipersilakan untuk berikan jawaban maksimal 2 menit mulai sekarang. Baik, terima kasih Pak Haji Sudarmana dan Pak Marfi atas pertanyaannya. Nah, berkaitan dengan kebijakan, satu potensi yang harus diangkat dalam pembangunan, ya, dalam pembangunan, terutama bagaimana pembangunan berkaitan dengan pegunungan. Kalau bicara tentang persoalan potensi laut, di dalam program kita bahwa dalam pendekatan ekstensifikasi pajak kita ingin meningkatkan bagaimana pembangunan Pelabuhan Warnasari yang itu nanti akan menjadi salah satu potensi pendapatan kita yang bisa menambah untuk memberikan modal terhadap akselerasi percepatan pembangunan kita. Nah, berkaitan dengan persoalan pegunungan, saya kira kita nanti berangkat dari tata ruang, ya. Tata ruang kita nanti kita akan letakkan misalkan seperti Kecamatan Cibeber itu diorientasikan berkaitan dengan kebijakan pertanian. Mungkin nanti di situ dikembangkan apakah nanti ada kebijakan berkaitan dengan taman buah, ya. Lalu juga saya pernah mendorong di seperti di Cibeber itu berkaitan kerjasama dengan industri. Bagaimana misalkan masyarakat diminta untuk menanam jagung, lalu jagung itu bisa dikirim kepada industri gula misalkan, dan itu sudah kita lakukan, ya, berkaitan dengan persoalan itu. Pak Edi mau menambahkan? Baik, jadi tadi sampaikan oleh Pak Iman bahwa daerah Cibeber dan daerah yang lain. Untuk pegunungan, saya kira itu ada yang namanya catchment area. Jadi itu daerah tangkapan hujan, tentu itu tidak bisa dieksploitasi. Kemudian daerah-daerah Ciwandan dan sebagainya, justru itu harus dijadikan daerah hijau supaya tidak menjadi sumber banjir. Oleh karena itu, memang wisata pegunungan tidak terlalu banyak di Kota Cilegon, di arah Merak, ke arah atas, kemudian di daerah-daerah yang kaitan dengan daerah Purwakarta dan sebagainya. Itulah yang ingin kita kembangkan menjadi satu ekowisata. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang dipersilakan kepada pasangan nomor 1 untuk berargumen atas jawaban pasangan nomor 2. Maksimal 2 menit mulai dari sekarang.
Baik, menurut pendapat saya Pak Iman, jadi kalau masalah kepelabuhanan, menurut pendapat saya itu tidak berpihak kepada rakyat kecil. Karena permasalahannya mestinya yang didulukan itu nelayan. Karena kalau masalah Cilegon, saya rasa tidak ada yang punya tongkang, tidak ada yang punya kapal kargo dan lain sebagainya, nggak ada. Nah ini, jadi sehingga mestinya rakyat dulu yang kecil dulu. Nah kalau untuk membangunnya menggunakan APBD, untuk membangun pelabuhan yang itu levelnya untuk BUMN, nah akhirnya anggaran APBD habis untuk membangun pelabuhan. Contoh sekarang, APBD sudah keluar untuk membangun pelabuhan, nah ternyata sampai sekarang terbengkalai. Nah itu fakta, bukti. Jadi kami merasa masyarakat kecil itu tidak keberpihakan masalah kelautan. Mestinya untuk para nelayan bagaimana dikembangkan, ditingkatkan sehingga nelayan kita jadi nelayan yang profesional. Perahunya lebih besar, daya tangkapnya lebih banyak. Itu saya rasa. Masih ada waktu, silakan. Baik, ini juga terkait dengan pengembangan potensi daerah pegunungan kita, di mana banyak masyarakat kita yang berdiam di sana, dan ini juga tentunya harus mendapatkan sebuah perhatian. Di sana ada potensi wisata yang kami lihat, potensi wisata yang kalau kita kembangkan secara apik, secara baik, didasarkan dengan kearifan lokal, niscaya ini ada sebuah keindahan, sebuah kebanggaan bagi kita, sehingga lengkaplah daerah kota Cilegon yang kita cinta ini memiliki laut, memiliki pegunungan, dan memiliki wisata. Nah ini yang ingin kami mendorong ke arah sana, sehingga Cilegon memiliki daerah wisata kebanggaan. Terima kasih. Terima kasih. Dipersilakan kepada pasangan nomor urut 2 untuk memberikan feedback atas jawaban tadi. Baik, terima kasih Prof. Saya ingin meluruskan, bicara tentang pembangunan pelabuhan itu sangat sempit pandangannya. Kalau bicara pelabuhan itu tidak memberdayakan masyarakat kecil. Di situ ada tenaga kerja bongkar muat. Di situ masyarakat bisa mengembangkan ekonominya, ya, dengan misalkan jualan air, ya, pengembangan ekonomi lain. Yang kedua, bahwa pelabuhan ini tidak terbengkalai karena kemarin, ya, yang dilakukan di Kubang Sari itu justru dengan perjuangan pemerintahan sebelumnya, ya, wali kota terdahulu Bapak Haji Tubagus Saad Safaat, dengan melakukan pendekatan di Kubang Sari, sekarang kita mendapatkan lahan warna sari seluas 45 hektar. Kalau itu dihitung dengan aset nilai negara, maka itu bisa meningkatkan aset negara sebesar 650 miliar, ya. Dan itu saya kira menjadi satu prestasi. Nah, tinggal sekarang bagaimana di lahan warna sari itu kita bangun pelabuhan untuk bagaimana bisa meningkatkan potensi pendapatannya tanpa menyingkirkan nelayan. Saya kira nelayan harus kita akomodir nanti dalam rangka pengembangan. Tidak boleh ada profesi apapun, rakyat apapun yang diintimidasi dalam konteks pembangunan, termasuk saya kira dalam konteks nelayan. Kedua, masalah gunung ini juga saya kira perlu disiplin, ya, yang berkaitan dengan masyarakat. Karena saya kira di Cilegon juga banyak gunung-gunung yang rusak karena digali, ya, tanpa disiplin juga dari dari para pelaku melakukan itu. Bagaimana kita menjaga lingkungan hidup? Nah, oleh karena itu saya kira komitmen terhadap lingkungan hidup ini tidak hanya datang dari pemerintah daerah, tetapi juga harus datang dari masyarakat dan para pelaku usaha agar tidak merusak lingkungan, agar lingkungan di Kota Cilegon bisa terjaga dengan sebaik-baiknya. Komitmen itulah yang saya kira harus berangkat dari suara hati nurani kita untuk bagaimana bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon secara baik. Jadi, iya, sudah selesai karena tidak dimanfaatkan waktunya. Para pemirsa hadirin yang saya hormati, debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon tahun 2015 insya Allah masih akan terus berlanjut. Tentu tetaplah bersama kami setelah pesan-pesan berikut. Oke, terima kasih. Saudara-saudara, kita telah mengikuti rangkaian debat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon tahun 2015.
kini kita telah sampai di penghujung acara. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya. Untuk terakhir kalinya dalam acara debat ini, masing-masing pasangan kandidat akan menyampaikan pernyataan akhirnya. Setiap pasangan memiliki waktu yang sama, 2 menit. Untuk yang pertama dipersilakan kepada pasangan nomor urut 2, 2 menit dari sekarang. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan seluruh masyarakat Cilegon yang saya cintai, bahwa sebagaimana telah ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 bahwa negara memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang baik. Nah, oleh karena itu tentu kami dari pasangan nomor 2 berkomitmen untuk bagaimana ke depan pemerintahan Kota Cilegon terus mewujudkan mutu pelayanan publik yang berkualitas dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya juga ingin menyampaikan bahwa pembangunan yang baik itu adalah pembangunan yang mengandung sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan. Kenapa berkelanjutan menjadi penting? Karena apa yang sudah dicapai oleh pemerintahan sekarang itu harus terus maju dan berkembang, tidak boleh mundur ke belakang. Nah, oleh karena itu, apabila takdir Allah memberikan kepercayaan, apabila takdir Allah dan masyarakat Cilegon memberikan kepercayaan kepada kami, pasangan nomor urut 2 Iman dan Edi, kami akan terus insya Allah berikhtiar, bekerja keras untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat Kota Cilegon. Tetapi tanpa dukungan, saya kira sukses pembangunan juga harus didukung oleh partisipasi masyarakat. Tanpa dukungan partisipasi masyarakat, pembangunan tidak akan berhasil dan sukses. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon pada tanggal 9 Desember, mari gunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin agar demi menjaga kesinambungan pembangunan Kota Cilegon ini secara baik. Oleh karena itu, kami ingin mengajak pasangan Iman Edi nomor urut 2, mari tanggal 9 jangan lupa, mari kita coblos nomor 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya persilakan kepada pasangan nomor urut 1 untuk menyampaikan hal yang sama dalam waktu maksimal 2 menit mulai dari sekarang. Baik, kami selaku praktisi akan menerima amanah dari masyarakat apabila Allah berkehendak, akan tegas, jujur, adil dan amanah. Kemudian kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Cilegon agar pada saat tanggal 9 Desember hari Rabu, mari berduyun-duyun datang ke TPS untuk melaksanakan hak pilihnya. Tolong, apabila Cilegon pengen ada perbaikan, pengen lebih baik, pengen lebih adil, pengen lebih jujur, silakan masa Cilegon pilih nomor 1. Kemudian kami pemimpin yang ingin mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Agar supaya tidak tegang, kami akan bacakan pantun. Kereta kencana, kereta api, berjalan di malam hari. Mari bergabung dengan Sudarmana Marpi, membangun koalisi hati. Hidup nomor 1. Coblos nomor 1. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami juga ingin berpantun. Buah korma, buah kecapi ditanam di Kelurahan Ramanuju. Di bawah kepemimpinan Sudarmana Marfi, Cilegon akan maju, insya Allah. Sudah selesai? Oke, makasih. Makasih. Hadirin, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada kedua pasangan kandidat kita yang telah menjalani acara ini dengan baik. Silakan. Nah, saudara-saudara, itulah saya
Muhammad Amin Suma selaku moderator menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi selama memimpin acara ini. Adik kata Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Prof. Muhammad Amin Suma selaku moderator pada malam hari ini, juga kepada kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon untuk periode 2016 sampai 2021, dan juga terima kasih kepada KPU Kota Cilegon, juga pada hadirin yang ada di studio dan juga pemirsa di rumah. Kita semua telah mendengarkan visi misi dan janji-janji dari kedua pasangan calon. Kini saatnya Anda warga Kota Cilegon untuk menentukan pilihan Anda pada tanggal 9 Desember 2015. Ingat, suara Anda akan menentukan wajah Kota Cilegon selama 5 tahun mendatang. Dan tetap ikuti program seputar Pilkada hanya di JAK TV, saluran Pilkada Serentak 2015. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.